Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriati Astiningsih dari Prodi PGSD kelas A419 Universitas PGRI Yogyakarta. Dalam video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah PPKN SD2. Pertama, saya akan membahas mengenai kasus Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan adalah dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal perang angkatan laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Secara geografis, Laut Cina Selatan memainkan peran penting dalam geopolitik Indonesia Pasifik yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Natuna. Dilansir dari Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan yang melintasi kawasan Laut Cina Selatan pada tahun 2016 mencapai 3,37 triliun. Perdagangan gas alam cair global yang transit melalui Laut Cina Selatan pada tahun 2017 sebanyak 40% dari total konsumsi dunia. Selain itu, Laut Cina Selatan juga kaya akan sumber daya laut. Meskipun dalam prakteknya cenderung dieksploitasi secara berlebihan, perairan itu juga dilaporkan memiliki cadangan minyak dan gas yang signifikan. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di Laut Cina Selatan. Atas nilai kekayaan alam dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Persaingan klaim kedaulatan teritorial atas laut-laut dan perairan di Laut Cina Selatan setelah menjadi sumber ketegangan dan saling curiga yang berlangsung sejak lama. Klaim Tiongkok atas kedaulatan Laut Cina Selatan telah memantik ketegangan di antara negara lain yang juga sama-sama mengklaim berhak atas kawasan tersebut. Mereka adalah Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS yang disepakati pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994 menetapkan kerangka hukum, yaitu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. UNCLOS menetapkan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yaitu 200 mil wilayah laut yang memperluas hak eksploitasi tunggal kepada negara-negara pesisir atas sumber daya laut. Namun ZEE tidak pernah dimaksudkan berfungsi sebagai zona keamanan, dan UNCLOS juga menjamin atas hak lintas yang luas bagi kapal laut dan pesawat militer. Cina mempertahankan argumen soal kedaulatan Laut Cina Selatan dengan sandaran hukum internasional. Militer asing tidak diperbolehkan melakukan kegiatan intelijen seperti penerbangan intai di ZEE. UNCLOS telah ditandatangani dan diratifikasi oleh hampir semua negara pantai di Laut Cina Selatan, tetapi interpretasinya masih diperdebatkan. Selain itu, perselisihan hukum dan teritorial juga masih terjadi. Di Kepulauan Spratly, ada lebih dari 60 bentuk geografis dilaporkan ditempati oleh negara penuntut yang terdiri dari Taiwan, Vietnam, Filipina, Cina, dan Malaysia. Sementara Kepulauan Paracel adalah diklaim oleh Cina, Vietnam, dan Taiwan. Tiongkok menunjukkan
Tiongkok mengajukan klaim terbesar di Laut Cina Selatan dengan argumen 9 garis imajiner, 9 dash line. Cina mengklaim mempunyai bukti sejarah tentang klaim itu, yakni nelayan mereka sudah sejak lampau melaut di sana. Namun argumen tersebut dinyatakan tidak bisa diterima karena tidak ada landasan hukum, serta masih diperdebatkan oleh negara lain yang bersengketa, dan klaim itu tidak memiliki landasan hukum di bawah UNCLOS, seperti dilansir Launi Institute. Tidak hanya diperebutkan dengan negara-negara Asia, Australia juga memiliki kepentingan penting di Laut Cina Selatan, baik secara ekonomi, kebebasan perdagangan, dan navigasi, serta secara geopolitik. Sejak tahun 1980, Australia telah melakukan pengintaian udara di Laut Cina Selatan dan Samudra Hindia yang disebut dengan Operation Gateway. Patroli itu mengarahkan pesawat intai maritim P-3 Orange dan beberapa di antaranya dipergoki Cina. Sebagai sekutu Amerika Serikat, Australia kemungkinan mendapat tekanan besar dari Amerika Serikat untuk menunjukkan taring di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat memiliki peran dalam mencegah eskalasi militer yang dihasilkan dari sengketa teritorial. Kejanggalan para pemimpin Cina dan Asia Tenggara untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara diplomatik dapat merusak hukum internasional yang mengatur perselisihan. Yang kedua yaitu peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Senin 18 Mei 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyelenggarakan Majelis Kesehatan Dunia secara virtual. Acara tahunan ini menjadi pertemuan yang kritis karena peran organisasi tersebut dalam penanganan pandemi corona menjadi sorotan. Sebelum WHA atau Majelis Kesehatan Dunia berlangsung, sebelum BHA atau Majelis Kesehatan Dunia berlangsung, kritik terhadap organisasi itu sudah bermunculan, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sampai memutuskan menangguhkan dana bantuannya karena WHO dianggap gagal membendung virus COVID-19 yang menginfeksi hampir 5 juta populasi dunia. Australia dan Jerman juga menyerukan hal yang serupa. Ketiga negara itu bahkan menyebut WHO melakukan bias terhadap Tiongkok. Trump menuduh organisasi itu sangat Cina sentris dan memberikan rekomendasi yang salah kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan perbatasan tetap terbuka. Sebuah koalisi dari 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap pandemik virus corona. Australia merupakan negara pertama yang meminta penyelidikan tersebut. Ada 122 negara, termasuk Uni Eropa, Afrika, Inggris, Rusia, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, menyerukan peninjauan sistemik penanganan COVID-19. Melansir dari The Guardian, koalisi ini tidak menyebutkan Tiongkok atau kota tempat virus COVID-19 pertama kali terdeteksi, Wuhan. Koalisi ini tidak menyebutkan Tiongkok atau kota tempat virus COVID-19 pertama kali terdeteksi, Wuhan, tapi mendorong komunitas global untuk mengidentifikasi sumber zoonosis dari virus dari
mengidentifikasi sumber zoonosis dari virus dan rute infeksinya ke populasi manusia, termasuk peran inang perantara melalui penelitian ilmiah dan kolaborasi. Respon terhadap pandemik harus bersifat global. Koalisi ini menyerukan akses universal, tepat waktu, merata, serta distribusi yang adil untuk akses teknologi dan produk kesehatan esensial yang berkualitas, aman, mujarab, dan terjangkau. Seruan investigasi internasional tentang asal-usul COVID-19 telah membuat posisi Tiongkok terpojok. Ketika Australia mengajukan penyelidikan global pada bulan lalu, Beijing merespon dengan mengatakan sangat menentang rencana tersebut. Sejak wabah dimulai, Tiongkok selalu bertindak secara terbuka, transparan, dan bertanggung jawab dan mengambil rangkaian langkah tegas, tepat waktu, dan kuat, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Geng. Terakhir saya akan membahas isu PKI di Indonesia. Anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Purwanto mengakui bahwa COVID-19 menyita perhatian banyak pihak tanpa kecuali karena berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, menurut dia, tanpa disadari ada bahaya yang mengancam eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akibat tanpa kepedulian semua pihak, gerakan PKI melenggang di antara kegaduhan masalah COVID-19. Hal ini terbukti lambang dari bendera PKI mulai muncul tanpa ada yang memperhatikan. Bahkan sempat ada wacana ulang tahun PKI yang ke-100 juga tidak ada yang menghalau, ujar politikus Partai Demokrat. Padahal sesuai TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, jelas tidak ada ruang bagi PKI untuk bisa tumbuh di Indonesia. Karena itu, ketika mulai muncul gerakan ini, jelas suatu pelanggaran konstitusi. Lebih langkah berikutnya diduga akan masuk ke ranah yang lebih prinsip lagi ketika rancangan undang-undang halauan ideologi Pancasila HIP tidak memasukkan dalam konsideran tentang TAP MPRS. Itu perlu dipertanyakan, kata dia menegaskan. Pasalnya menurut Bambang, Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan spirit agama, artinya juga menolak terhadap ajaran komunisme yang bersifat ateis. Apalagi RUU HIP pasal 6 ayat 1 memasukkan Trisila dan ayat 2 memasukkan Ekasila, yang tentunya akan mendegradasi kemurnian Pancasila. Dalam sejarah, pada saat pembahasan dasar negara, hal tersebut memang pernah ditawarkan, akan tetapi yang dipilih dan disepakati pada saat itu adalah Pancasila. Karena itu, Bambang melanjutkan, jika ingin membahas Pancasila tentunya jangan sampai mencampur adukan dengan Trisila maupun Ekasila. Pasalnya, hal tersebut akan merusak kemurnian Pancasila yang memiliki spirit agama dan lebih jauh bisa terseret kepada aliran komunisme. Bambang mencermati, dengan kondisi seperti ini, tentu semua pihak harus segera menyadari bahwa komunis yang akan mulai masuk ke ranah dasar negara. Lebih meyakinkan lagi ketika beberapa partai meminta untuk memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ke dalam konsideran tidak dihiraukan. Berarti ada kekuatan di parlemen yang mendukung penolakan tersebut, katanya. Bambang
Bambang berpendapat gerakan ini diduga tersusun secara sistematis mulai tahun 1998 yang menghapuskan film G30 September. Akibatnya anak-anak tidak mengerti lagi tentang bahaya komunis atau PKI. Menurut dia, jika dicermati anak taman kanak-kanak hingga sarjana yang lahir tahun 1980-an dapat dipastikan tidak mengetahui tentang PKI. Kemudian pada gilirannya, saat ini lambang PKI malah dianggap sebagai tren bagi anak-anak muda. Kondisi seperti ini tentunya sangat berbahaya. Kemudian berlanjut yang saat ini mulai masuk ke ranah konstitusi, tentunya dengan harapan untuk membuka ruang bagi gerakan komunisme agar lebih leluasa. Ungkap Bambang, kalau dugaan ini benar, berarti parlemen telah lengah dan mengabaikan keberadaan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Karena itulah ia mengajak semuanya untuk segera menyadari bahaya sudah di depan mata, bahwa telah hadir bahaya laten komunis tanpa disadari bersama. Bambang berharap dapat menggugah semua pihak, terutama teman-teman di parlemen. Saya akan menyampaikan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kasus Laut Cina Selatan. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai kasus Laut Cina Selatan yang pertama yaitu kebijakan geopolitik Indonesia. Pendekatan geopolitik yang dilakukan pemerintah menggunakan konsep dasar hubungan politik luar negeri dengan letak geografis Indonesia. Bentuk negara kepulauan Indonesia dengan segala potensi sumber daya yang tersedia, lahir doktrin poros maritim dunia sebagai kebijakan geopolitik Presiden Joko Widodo. Indonesia mulai menyadari bahwa saat ini sebuah transformasi besar sedang terjadi, yaitu pusat gravitasi geoekonomi dan geopolitik. Gagasan poros maritim dunia dalam Renstra Kementerian Luar Negeri terdiri dari 5 elemen. Elemen pertama yaitu pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. Elemen kedua yaitu menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan kasus membangun kedaulatan laut melalui pengembangan industri perikanan. Elemen yang ketiga yaitu mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut dalam, logistik, dan industri perkapalan. Elemen yang keempat yaitu melakukan diplomasi maritim yang bertujuan menghilangkan berbagai sumber konflik di laut, serta menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Yang kedua, konsep pertahanan dan keamanan. Sebagai negara poros maritim dunia, Indonesia harus mampu menunjukkan kekuatan militernya dalam menjaga kedaulatan wilayahnya. Yang ketiga, kebijakan hukum dan diplomasi. Sampai saat ini, Indonesia aktif melakukan diplomasi untuk mewujudkan kawasan teritorial yang kondusif dan damai. Yang keempat, kebijakan kerjasama ekonomi. Pendekatan kerjasama ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia yaitu kerjasama ekonomi yang mengurangi ketegangan terhadap konflik yang terjadi. Selanjutnya, kebijakan pemerintah Indonesia mengenai peran WHO dalam mengatasi pandemi corona. Indonesia memilih kebijakan untuk menjaga jarak. Presiden Joko Widodo menekankan untuk kegiatan belajar dan bekerja dilakukan dari rumah. Masyarakat harus menghindari kerumunan. Selain kebijakan jaga jarak, pada tanggal 19 Maret 2020, pemerintah menyatakan membuat kebijakan tes massal. Namun, tes massal harus disertai dengan prosedur yang jelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.